Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat brilian, selamat datang di podcast Minda Brilian Sukses. Perkenalkan, nama saya Ivi Anjeli, biasa dipanggil Ivi. Hari ini Ivi akan menemani sahabat brilian semua dalam podcast dengan tema overthinking. Nah, tentunya Ivi nggak sendirian nih. Ivi bersama pemateri atau narasumber kita. Beliau merupakan hipnoterapis klinis di Minda Brilian Sukses, yaitu Bapak Khairul Anwar, SPSI CHT. Halo Bapak. Halo Ipi. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat selalu, dan tentu kita berharap teman-teman yang menyimak podcast ini juga dalam kondisi yang sehat dan bahagia selalu. Oke Pak, nah jadi pada kesempatan kali ini, di podcast kita kali ini, kita mau bahas terkait overthinking nih Pak. Menarik nih, overthinking. Iya, Oke. overthinking. Dimana mungkin sahabat brilian di rumah mungkin udah gak asing lagi dengan kata overthinking. Bahkan Ivi aja cukup sering Pak menggunakan kata overthinking ini. Oh ya? Iya, cukup sering menggunakan, bahkan mendengarkan gitu. Oke. Nah jadi Ivi mau nanya nih Pak, apa sih definisi dari overthinking ini Pak? Boleh dijelaskan secara detail agar sahabat brilian tahu dan gak rancu gitu Pak dengan definisi overthinking. Oke. Ya, teman-teman, kita sering mendengar kalimat atau kata overthinking ini, dan kita memahami over ya secara bahasa itu berlebihan. Ya, ibarat gelas isi air, ya kepenuhan, maka overload, ya terlalu berlebihan. Nah, bagaimana dengan berpikir yang berlebihan ini? Ada banyak definisi tentang overthinking ini, dan kita seringkali memaknai overthinking ini yaitu seseorang yang terlalu memikirkan sesuatu itu secara berlebihan. Ya, semua orang pasti berpikir, ya kan? Iya. Namun ketika proses atau cara berpikirnya ini berlebihan terhadap sesuatu, nah itu yang kemudian seringkali jadi problem. Penyebab dari orang yang overthinking itu apa kira-kira Pak? Kalau terkait penyebabnya, ya sepanjang pengalaman saya sebagai terapis dengan bertemu banyak klien yang mengalami problem overthinking ini, ada dua hal. Pertama, karena sejak kecil sering terlatih dengan mendengar kata-kata yang negatif ini. Sering dilarang, terutama oleh orang tuanya. Ya misalnya anak mau main, mau naik tangga, mau manjat pohon, orang tua selalu mengatakan, jangan main sana, nanti sana sakit, jangan naik pohon, nanti jatuh, jangan naik, nanti begini. Intinya seringkali digambarkan bahwa sesuatu di depan itu ya negatif. Nah, karena berulang-ulang, bahkan mungkin bertahun-tahun, ya, maka anak terbiasa dengan pola seperti itu, bahwa sesuatu yang akan dihadapi, sesuatu yang di depan sana itu ya negatif. Yang kedua, ketika orang punya pengalaman dengan ini, penguatan yang negatif emosinya, misalnya pengalaman pernah gagal, pernah dikecewakan, atau pernah salah misalnya. Nah, sehingga orang menjadi trauma. Ya, trauma itu ya ketika dia ingat sesuatu, memori tertentu di masa lalu, emosinya tuh muncul. Nah, gagal menikah, ya, pernah mengalami kekerasan atau tindakan yang tidak nyaman, yang menyakitkan dalam pernikahan. Dampak dari overthinking ini apa Pak? Ya, karena tadi ketika kita memikirkan sesuatu, maka pikiran munculkan gambarannya dan tubuh akan merespon. Itu namanya terjadi perubahan kimiawi tubuh. Maka ketika setiap pikiran yang kita munculkan, muncullah yang namanya emosi. Dan kita tahu orang-orang yang overthinking, yang berpikir sesuatu yang negatif yang akan terjadi, maka pasti munculnya emosi. Apa dampaknya? Ya, kecemasan yang terlalu sering atau bahkan menjadi berlebihan, maka pasti memicu respon tubuh kita. Asam lambung meningkat, jadi GERD, atau membuat orang jadi sulit tidur. Apa jadinya? Ya kalau ini berkepanjangan, sulit tidur, jadi cemas meningkat, maka ini yang kita kenal ya penyakit psikosomatis tadi, penyakit yang secara fisik kita rasakan di tubuh kita, ya jantung jadi berdebar kencang, ya
beberapa orang bahkan napas jadi sesak. Nah, seperti itu. Jadi dampaknya tuh sangat banyak sekali. Nah, kalau gitu boleh dong Pak di-share ke sahabat brilian yang dimanapun kalian berada, tips dan trik untuk menjadi pribadi yang optimis dan juga menjadi pribadi yang stop overthinking, be yourself gitu Pak. Nah, kita ingatkan ketika kita berpikir selalu muncul namanya self-talk. Self-talk. Kata-kata di pikiran kita. Ya kan? Iya. Kalau nanti gagal gimana? Kalau nanti salah gimana? Kan itu yang kita ucapkan di pikiran. Iya, benar. Itu ngomong muncul di pikiran tuh. Dan setiap yang dimunculkan di pikiran, maka gambarnya juga akan diputar. Apa yang perlu kita lakukan? Ya, stop kata-kata atau self-talk negatif itu. Ganti dengan kalimat yang lebih positif. Misalnya, kalau nanti baik-baik aja gimana? Kalau nanti ternyata aku berhasil gimana? Kan juga belum tentu terjadi. Tapi begitu kita munculkan gambaran yang positif, kalimat yang positif tadi, otak kita pun akan munculkan gambar positifnya. Dan ajaibnya, ketika gambar positif yang muncul, pasti respon tubuh kita juga Baik. sama kan? Emosi positif yang muncul. Jadi, melatih self-talk yang positif. Yang kedua, ya tentu kita penting untuk merilis emosi negatif terkait pengalaman-pengalaman yang tidak memberdayakan atau tidak nyaman di masa lalu itu. Kalau bisa dilakukan sendiri, ya lakukan. Ya, sadari bahwa yang dulu pernah terjadi itu belum tentu akan terjadi di masa yang akan datang. Ya kan? Yang kedua, akui apapun yang memang dulu pernah kita rasakan. Dan tentu yang ketiga, kita tanyakan ke diri kita, pembelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari pengalaman di masa lalu itu? Dan tanyakan lagi ke diri kita, apa sih dampaknya dalam hidupku kalau aku terus membawa perasaan ini, pikiran ini? Apa sih ruginya? Kalau juga belum bisa melepaskan sendiri, ya minta bantuan profesional. Ya, ada banyak kok teman-teman sejawat konselor, atau psikolog atau hipnoterapis yang bisa membantu. Nah, jadi jangan biarkan cara berpikir yang berlebihan ini terus berlama-lama. Dan saya ingin sampaikan, kalau kita masih membawa pikiran negatif ini, kita nanti akan cenderung menularkan ke yang lain. Secara tidak sadar, kita tuh seringkali menularkan pada orang-orang terdekat. Ya, kalau bagi orang tua, ya pada anaknya. Ya kan? Nah, pada pasangannya, pada teman-teman. Jadi kalau gitu, ini bisa menular. Maka stop. Berpikir ke masa depan, ya boleh. Tapi kalau terlalu berlebihan yang negatifnya, itu juga tentu akan tidak memberdayakan kita. Ya kan? Iya Pak. Oke. Cukup banyak ya informasi dan juga ilmu yang Bapak Khairul Anwar sampaikan nih ke sahabat brilian semuanya. Dan yang perlu kita ingat nih terkait overthinking, kalau misalnya sahabat brilian dimanapun kalian berada merasakan overthinking yang cukup berlebihan, udah pasti berlebihan ya kalau namanya overthinking, yang cukup parah mengganggu produktivitas sehari-hari, sahabat brilian boleh ke profesionalnya minta bantuannya kan Pak. Oke sahabat brilian semua, nah jadi gimana nih informasi yang udah atau ilmu yang udah dibagikan Bapak Khairul Anwar? Semoga bermanfaat bagi sahabat brilian semua, dan terima kasih juga nih kepada Bapak Khairul Anwar telah menyempatkan waktu dan juga kesempatannya. Apa yang Bapak sampaikan tadi sangat bermanfaat ke diri saya terutama sih Pak, dan juga mungkin ke sahabat brilian semua di rumah. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya, pastinya dengan tema yang lebih menarik dan lebih kekinian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.